Pembangunan infrastruktur selain menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, namun juga pendukung peningkatan daya saing nasional. Salah satu langkah nyata menghadapi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas dari tenaga kerja konstruksi. Keahlian tenaga kerja konstruksi dapat dibuktikan melalui sertifikat kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi memiliki nilai kegunaan yang sangat penting. Hal tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 70, yakni mengatur setiap pekerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa sertifikat keahlian yang diterima para tenaga kerja konstruksi merupakan hasil yang sangat diperlukan di masa mendatang. Apalagi pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh penjuru tanah air membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya terampil, namun juga diakui keahlian dan kemampuannya. Dalam persaingan global, yang namanya sertifikat seperti ini sangat penting sekali. Apakah ahli di bidang operator alat-alat berat, apakah ahli dalam keterampilan pasang batu, apakah ahli dalam keterampilan memasang baja ringan, apakah ahli dalam pembangunan irigasi, semuanya tercantum di sini. Semuanya tercantum di sini. Keterampilan spesialisasi yang ada seperti ini sangat penting untuk kita tunjukkan bahwa kita memang terampil, bahwa skill kita memang tidak kalah dengan skill negara-negara lain dalam kita berkompetisi, nantinya bersaing dengan SDM yang ada di negara-negara lain. Namun sayangnya jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat keahlian di Indonesia masih minim. Dari 8,3 juta pekerja konstruksi yang ada di Indonesia, hanya 616.000 atau sekitar 7,4% yang telah bersertifikat. Sertifikat terdiri dari sertifikat tenaga kerja tingkat terampil dan tingkat ahli, di mana porsi tenaga ahli baru sebesar 27%. Untuk itu, Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan langkah percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Jadi memang di Kementerian PU nanti akan diselenggarakan sebanyak-banyaknya sertifikasi ini agar betul-betul meskipun tahu kita punya ijazah, tapi ini adalah sertifikat keahlian, sangat berbeda sekali. Saya kira di negara-negara lain yang saya contohkan kayak di Jerman, sertifikat keahlian ini lebih dihargai dibanding ijazah. Kementerian PUPR menjalin kerjasama dengan kementerian dan lembaga lain dalam sertifikasi pekerja konstruksi, kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk sertifikasi bagi lulusan SMK dan Politeknik bidang konstruksi. Selain itu juga bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan sertifikasi kepada warga binaan lembaga permasyarakatan sehingga bisa bekerja di bidang konstruksi setelah bebas. Sertifikasi terdiri dari penyampaian materi, praktek di lapangan dan diakhiri dengan uji kompetensi. Sejumlah terobosan dilakukan seperti sertifikasi on-site dengan menggunakan mobile training unit dan penggunaan pelatihan tenaga kerja konstruksi jarak jauh atau dikenal dengan Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri atau SIBIMA. Untuk level tenaga ahli konstruksi diberikan bimbingan teknis keahlian konstruksi bidang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan konstruksi
administrasi kontrak, manajemen konstruksi, beton pracetak prategang elevate, dan beton pracetak high-rise building. Melalui pelatihan vokasi ini diharapkan tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti dan beradaptasi perkembangan teknologi, khususnya konstruksi yang berkembang sedemikian cepat. Kegiatan percepatan sertifikasi dan bimbingan di tahun 2019 diselenggarakan di 120 lokasi proyek yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dilaksanakan sebanyak 2 periode, mulai September sampai Oktober 2019, yang diikuti lebih dari 10.000 tenaga kerja konstruksi. Uji kompetensi dan sertifikasi meliputi jabatan kerja tukang, mandor, drafter, surveyor, operator, pelaksana dan pengawas, dan tenaga terampil yang sehari-harinya melakukan pemeliharaan rutin infrastruktur PUPR di DKI Jakarta. Selain bertujuan untuk mengukur kompetensi para tenaga kerja konstruksi, sertifikasi juga akan memudahkan tenaga kerja mendapatkan pekerjaan. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai tulang punggung dalam pembangunan infrastruktur tentu perlu didukung sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global dan revolusi industri 4.0. Melalui peran pengembangan Badan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengembangkan dan mencetak SDM berkompeten. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPSDM didukung oleh Sekretariat Pusat serta didukung Balai Diklat, mengembangkan SDM PUPR yang kompeten dengan merancang dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM secara sistematis, mulai dari gap kompetensi dan kinerja. BPSDM telah mendesain kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan unit organisasi dan menjawab permasalahan di lapangan, serta pelatihan untuk memperbaiki gap kompetensi. Kegiatan pelatihan lebih difokuskan pada materi 70% praktek di lapangan atau on-the-job training, 20% tutorial, dan 10% teori. Sedangkan bentuk mode pelatihan yang diterapkan ada pelatihan dalam kelas, pelatihan e-learning, pelatihan blended learning yang menggabungkan e-learning dan klasikal, juga dikembangkan sistem belajar mandiri melalui aplikasi Simantu. Yang tidak kalah penting, BPSDM juga telah mengembangkan program pelatihan sertifikasi kerjasama dengan asosiasi profesi. Kemudian untuk mendukung revolusi industri 4.0, BPSDM juga terus berinovasi, yaitu dengan mengembangkan aplikasi Simantu, Simentor, e-pelatihan, Simerit PUPR, serta aplikasi lainnya yang mendukung pengembangan SDM. Untuk lebih meningkatkan kualitas SDM, BPSDM juga mengembangkan penerapan manajemen talenta dan pengembangan jabatan fungsional. Salah satu terobosan Kementerian PUPR adalah dengan mendirikan perguruan tinggi vokasi, yaitu Politeknik PUPR, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan SDM dan percepatan pembangunan infrastruktur. Sebagai motor pembangunan infrastruktur, SDM Kementerian PUPR haruslah unggul, profesional, dan handal dalam menghadapi tantangan ke depan.
Hutan untuk rakyat. Pernyataan tersebut memang menjadi landasan pemerintah untuk masyarakat mengolah kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar lewat program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui 3 pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia. Pemerintah menugaskan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bisa memberikan legalitas berupa surat keputusan perhutanan sosial. Akses legal tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengelola hutan dalam jangka waktu tertentu, yakni 35 tahun. Hingga Februari tahun 2020, penyerahan hak kelola hutan sosial telah mencakup lahan seluas kurang lebih 4.000 juta hektar dengan jumlah sebanyak 6.464 unit SK dengan penerima hak sebanyak 821.371 kepala keluarga. Sedangkan untuk pengakuan dan penetapan hutan adat mencakup lahan seluas 35.150 hektar, terbagi untuk 65 masyarakat hukum adat dengan 36.438 kepala keluarga di dalamnya. Akses legal pengelolaan kawasan hutan dibuat dalam 5 skema pengelolaan, yakni skema hutan desa, hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa, skema hutan kemasyarakatan, hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memperdayakan masyarakat setempat, lalu skema hutan tanaman rakyat, merupakan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Skema keempat, hutan adat, di mana hutan ini adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hutan adat. Skema terakhir adalah kemitraan kehutanan, di mana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Pelaku perhutanan sosial adalah warga negara Republik Indonesia tinggal di kawasan hutan atau di dalam kawasan hutan negara. Keabsahannya dibuktikan lewat kartu tanda penduduk dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Penyerahan SK perhutanan sosial sudah dilakukan di beberapa daerah, salah satunya di Provinsi Riau. Presiden Joko Widodo menyerahkan 41 surat keputusan perhutanan sosial untuk 20.890 kepala keluarga. SK tersebut mencakup pengolahan lahan seluas 73.670 hektar lahan berupa 39 SK hutan desa dan hutan kemasyarakatan serta 2 hutan adat. Dengan diserahkannya SK kepada masyarakat, diharapkan mampu mengurangi potensi konflik dan ketimpangan lahan. Agar lahan yang sudah diberikan ini betul-betul produktif, tapi juga ramah lingkungan. Jangan sampai tidak ramah lingkungan. Harus menjadi barang yang produktif secara ekonomi, sehingga memiliki manfaat kepada anggota kelompok, anggota di hutan adat, memiliki manfaat ekonomi. Untuk itu, para penerima hak kelola dapat turut merawat dan menjaga keseimbangan lingkungan. Beberapa waktu belakangan ini, pemerintah gencar menggalakkan penanaman tanaman yang mampu menahan gempuran aliran hujan deras dan menjaga kestabilan tanah sehingga mencegah tanah longsor dan erosi, seperti vetiver salah satunya. Sedang
kita kembangkan secara besar-besaran. Vetiver, kita ada stok 50 juta bibit vetiver seperti ini, yang terus akan kita bawa ke daerah-daerah yang sering longsor. Vetiver sangat mudah dikembangbiakan. Disebut mampu mengurangi erosi pada tanah yang mudah terkikis dan tidak stabil, khususnya pada lereng yang curam. Vetiver diketahui sangat dalam dan masif, panjangnya dapat mencapai 3-4 meter hanya dalam kurun waktu 1 tahun setelah ditanam. Hal itu membuat vetiver mampu mengikat tanah dan sulit dihanyutkan oleh arus yang deras. Saat vetiver ditanam rapat, tanaman pagarnya yang lebat berguna untuk menyaring sedimen sebagai penyembar air. Manfaat lain ialah menyerap karbon, pakan ternak, mengusir hama, bahan atap rumah, dan bahan dasar kertas. Kekuatan secara individu, satu akar itu sama dengan 1/6 kawat kecil. Tapi kalau itu banyak sekali, itu bisa cukup luas. Karena apa? Sistem perakarannya juga dalam, melebar, dan apalagi kalau kita tanam dalam waktu 6 bulan itu bisa panjangnya bisa mencapai 1,5 meter. Kalau misalkan tanahnya cukup. Tak hanya vetiver, pemerintah telah menyiapkan kurang lebih 92.000 bibit tanaman produktif lainnya. Bibit tanaman tersebut terdiri atas tanaman yang memiliki nilai ekonomi seperti jengkol, durian, sirsat, hingga petai, dan tanaman yang berfungsi untuk memperbaiki ekosistem. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 1,9 triliun rupiah untuk seluruh Indonesia pada tahun 2020. Pemerintah juga telah memetakan tidak hanya daerah yang terkena bencana, tetapi juga daerah lain yang berpotensi mengalami kerusakan ekologi. Kita tidak mungkin menghentikan bencana alam. Namun kita bisa mempersiapkan diri dengan pengetahuan untuk meniadakan banyak korban. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah Republik Indonesia. Dengan meningkatnya pembangunan dan pekerjaan konstruksi tersebut, meningkat pula kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang handal dan kompeten dan tentunya bersertifikat. Tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat adalah unsur penting agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kementerian PUPR sebagai pembina sektor jasa konstruksi terus melakukan inovasi dalam membina dan meningkatkan kualitas kompetensi dari para tenaga ahli dan terampil. SIBIMA menjadi salah satu solusi pelayanan publik untuk mengatasi backlog pemenuhan kebutuhan tenaga ahli yang kompeten dan bersertifikat. Di mana dalam SIBIMA Konstruksi terdapat 2 layanan, yaitu Distance Learning dan Knowledge Management. Distance Learning berbasis sistem informasi dan dipelajari secara mandiri. Penyelenggaraan pelatihan Distance Learning sangat berbeda bila dibandingkan dengan pelatihan tatap muka, dan jenis pelatihan ini adalah inovasi baru di lingkungan Kementerian PUPR. Pelatihan Distance Learning memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, fleksibel, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun menggunakan teknologi informasi, komunikatif, mudah, tidak berbayar, dan berkualitas. Berikut adalah persyaratan peserta atau pengguna layanan. 1. Bagi mahasiswa atau alumni S1 atau D4 Teknik Sipil Perencanaan dan Lingkungan, minimal semester 7. 2. Bagi asosiasi profesi atau kelompok masyarakat yang memiliki SKA muda. Manfaat utama sertifikat distance learning bagi tenaga ahli. 1. Pengganti pengalaman magang 1 tahun untuk mendapatkan SKA muda. 2. Memiliki nilai SKPK 25 poin untuk CPD. 3.
dapat digunakan sebagai surat keterangan pendamping ijazah bagi para calon lulusan PTN atau PTS. Dengan berbagai kelebihan ini, tidaklah mengherankan dari 3.054 layanan berbagai KL yang berpartisipasi, Kementerian PUPR melalui Si Bima Konstruksi masuk dalam Top 99 Sinovic 2017 Kementerian PAN-RB. Melalui Si Bima Konstruksi, Kementerian PUPR telah menyediakan layanan bagi masyarakat berupa sistem pembelajaran jarak jauh yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi keahlian konstruksi. Dengan meningkatnya pengetahuan keahlian konstruksi, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pekerjaan sehingga bangunan konstruksi akan menjadi lebih kokoh, lebih tahan lama, dan tidak mudah rusak. Pada akhirnya, dengan meningkatnya umur layanan bangunan konstruksi akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara nasional. Mari manfaatkan Si Bima Konstruksi. Siapa sih yang nggak tahu Bali? Surga dunia bagi para wisatawan. Tapi, nggak cuma Bali aja. Indonesia masih memiliki daerah yang pesonanya nggak kalah dengan Pulau Dewata ini. Sebut saja Danau Toba, Labuan Bajo, Manado, Mandalika, dan Candi Borobudur. Kelima destinasi wisata ini masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional yang dikembangkan untuk jadi Bali baru. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dianggarkan mencapai 5 triliun rupiah. Langkah apa saja yang dilakukan Kementerian PUPR untuk infrastruktur KSPN? Saksikan selengkapnya di program Pojok Menteri episode Membangun Bali Baru, hanya di PUPR TV. Bertahun-tahun masyarakat berdiam di atas tanah milik sendiri, namun tak ada bukti kuat kepemilikan. Tahayal tanah mereka kerap mengundang sengketa diklaim tetangga atau digandakan. Kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Sertifikat yang diserahkan menjadi bukti tertulis untuk mendapatkan pengakuan hukum. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertahanan Nasional meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. PTSL merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak, meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Problem di negara kita Indonesia, setiap saya pergi ke desa, setiap saya pergi ke kampung, selalu yang menyampaikan di telinga saya ini rakyat, Pak, tanah saya sengketa, Pak, ini ada konflik tanah. Kenapa itu terjadi? Karena rakyat tidak pegang sertifikat. Tanahnya ada, sertifikatnya nggak ada. Ini konflik sengketa lahan dimulai dari situ. Presiden Jokowi telah menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di penjuru Nusantara, salah satunya di daerah Kulon Progo.
Acara penyerahan sertifikat digelar di Gedung Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo pada 31 Januari 2020. Sebanyak 3.218 sertifikat diserahkan kepada masyarakat dari 5 kabupaten dan kota, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Di tengah acara, Presiden berdialog langsung dengan penerima sertifikat. Sertifikat mau dipakai untuk agunan. Iya, Pak. Ini berapa meter persegi? 200 meter persegi. 200 meter persegi. Saya cek dulu. Keliru loh. Lebih sedikit. Oh, nggak boleh loh ya. Harus tahu pasti tanah kita itu berapa. Tercantum di sini 208 meter persegi. Taman purun hanya 200, yang 8 meter kalau jaluk. Nah, boten kan. 208 meter persegi. Mau dipakai untuk agunan ke bank, jaminan ke bank. Iya. 5 juta dipakai untuk apa kalau boleh saya tahu? Modal usaha, Pak, sama Modal usaha ngenopo? Modal usaha apa? Jualan apa? usaha bengkel sepeda, Pak. Bengkel sepeda. Sertifikat tanah juga diberikan pada masyarakat Aceh. Sebanyak 2.576 sertifikat diserahkan langsung oleh Presiden di sela-sela kunjungan kerjanya. Penyerahan sertifikat dilakukan di lapangan futsal Galacticos Kotkapo. Dalam penyerahan sertifikat tanah kali ini, sebanyak 1.256 sertifikat diserahkan untuk para penerima dari Kabupaten Biren. 600 sertifikat untuk penerima dari Kabupaten Aceh Utara, 600 sertifikat untuk Kota Lok Sumawe, dan 120 sertifikat untuk Kabupaten Bener Meriah. Dulu, sertifikat yang diterbitkan tiap tahunnya hanya sekitar 500.000 sertifikat. Padahal masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Akibatnya masalah sengketa tanah kerap terjadi. Berdasarkan catatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sebanyak 1,2 juta bidang tanah telah bersertifikat dari total 3,2 juta tanah yang ada di Provinsi Aceh. Dengan percepatan penerbitan dan penyerahan sertifikat ini, Presiden Jokowi berharap agar sengketa tanah tak lagi terjadi di masyarakat.